Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Healthizen dan Civitas Hospitalia RSUD Ciawi di acara PDKT Podcast Kesehatan Terkini RSUD Ciawi. Tentunya kita di Jumat pagi ini hendak membahas temanya adalah tentang deteksi dini benjolan pada payudara. Ada dua narasumber kami yang sudah hadir di sini. Tentunya akan saya perkenalkan nih Healthizen. Yang pertama silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Healthizen, saya Dr. Agus Johan Nurwansa, spesialis bedah. Saya bertugas di Rumah Sakit Ciawi. Yang kedua, narasumber kedua silakan dokter. Saya Dr. Sarifah Surbakti. Saya sebagai dokter radiologi yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi. Ya, ini Dr. Sarifah banyak di dalam ruangan ya, nanti tentunya sekarang sudah bertatap muka dengan Dr. Sarifah dan Dr. Agus Johan ya. Untuk ini ada dua sesi, yaitu sesi materinya dan kemudian sesi tanya jawab. Sebelumnya jangan lupa untuk para Healthizen dan Civitas Hospitalia untuk mendapatkan gimmick menarik, giveaway menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, follow, like, dan share sosmed kami di Instagram RSUD Ciawi _official, Facebook dan YouTube kami RSUD Ciawi, dan Twitter RSUD Ciawi.official. Nanti setelah follow itu semua, kalau pertanyaan yang menarik akan mendapatkan dua giveaway. Oke, kita lanjutkan ke sesi berikutnya yaitu sesi materi. Mungkin yang pertama silakan Dr. Sarifah untuk menyampaikan materinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ajeng, ya Dr. Agus. Pagi ini kita akan menyampaikan tentang deteksi dini benjolan pada payudara. Yang mana payudara kan terdiri dari 3 unsur, kelenjar pembuah air susu, saluran kelenjar, dan jaringan penunjang payudara yang mengikat kelenjar tersebut menjadi kesatuan. Kemudian saluran kelenjar itu bermuara pada puting susu yang berada di areola. Kanker payudara adalah penyakit di mana sel-sel penyusun payudara ini berubah menjadi ganas, tumbuh tidak terkendali, serta merusak jaringan dan organ di sekitarnya. Gejalanya yang untuk kanker payudara itu adalah adanya benjolan di payudara, keluar cairan yang tidak normal dari puting susu, cairan dapat berupa nanah, darah, cairan encer, atau keluar air susu pada ibu yang tidak hamil atau tidak sedang menyusui, perubahan bentuk dan besar di payudara, kulit payudara mengeras seperti kulit jeruk, puting susu bisa tertarik ke dalam, luka pada payudara yang tidak sembuh-sembuh, ada rasa nyeri, pembengkakan lengan atas, dan bisa teraba benjolan di ketiak atau di leher. Faktor risikonya sebenarnya penyebab pastinya itu belum diketahui, tapi ada beberapa faktor risiko untuk terjadinya kanker itu, yaitu haid pertama bisa kurang dari umur 12 tahun, mengalami menopause setelah umur 55 tahun, tidak menikah, tidak pernah melahirkan anak pertama sesudah umur 30 tahun, tidak pernah menyusui anak, pernah mengalami operasi payudara disebabkan oleh kelainan jinak atau tumor ganas payudara. Di antara keluarga mungkin ada yang menderita kanker, atau bisa juga pengguna pil terapi hormonal, mungkin pil KB, suntik ataupun implan. Kemudian deteksi yang bisa dilakukan adalah sadari, pemeriksaan payudara sendiri, pemeriksaan payudara oleh dokter atau tenaga relatif bidan perawat, USG, dan mamografi. Mamografi itu adalah suatu pemeriksaan X-ray yang khusus untuk menilai jaringan payudara seseorang. Proses pemeriksaan menggunakan X-ray dosis rendah, umumnya 0,7 milisilver. Gambaran diambil dari arah samping dan atas untuk payudara. Kemudian mamografi itu bisa mendeteksi mikrokalsifikasi yang merupakan tanda dini daripada kanker. Dan mamografi bisa dilakukan pada wanita berusia di atas 40 tahun. Kemudian kanker payudara itu paling banyak ditemukan pada wanita, sekitar 1,3 juta setiap tahunnya. Kemudian angka kematiannya sebesar 480.000 pada tahun 2008.
Di negara maju kanker payudara itu semakin berkurang karena mereka itu mempunyai kesadaran untuk memeriksakannya secara dini. Next. Apakah mamografi aman untuk dilakukan? Tentu aman ya, karena dia kan radiasinya rendah. Kemudian penekanan itu hanya dilakukan beberapa detik dari atas dan dari samping. Dan juga pemeriksaan mamografi tidak merusak jaringan payudara ataupun menyebabkan penyebaran kanker pada payudara. Persiapannya biasanya adalah dilakukan 1 minggu, jangan dilakukan 1 minggu sebelum haid karena akan nyeri, karena ada pembengkakan pada payudara. Untuk tidak memakai bedak atau deodoran atau krim pada daerah payudara ataupun daerah ketiak ya. Kemudian ya untuk pakai mungkin biar nyaman, jangan baju terusan supaya gampang pemeriksaannya. Serta membawa hasil mamografi dan USG yang sudah pernah ada. Kemudian untuk kenyamanan pasien ke radiologi harus bikin perjanjian dahulu. Kemudian kita juga ada melakukan USG. USG payudara itu gunanya untuk menilai payudara yang padat, yang mungkin sangat bagus untuk wanita 35 tahun ke bawah. Tapi yang untuk usia lebih dari 35 tahun juga boleh. Kemudian untuk wanita hamil dan menyusui bisa dilakukan USG, wanita yang memiliki payudara dengan implan, dan juga USG bisa untuk membedakan tumor di payudara yang padat ataupun kista, dan juga untuk memandu dilakukan biopsi. Mamografi itu berguna untuk sebagai pemeriksaan deteksi dini ya pada kanker payudara untuk umumnya yang dilakukan pada wanita di atas 40 tahun. Kemudian juga sebagai pemeriksa deteksi kanker payudara yang sudah menunjukkan gejala, bisa ada karena benjolan atau penebalan pada payudara dengan rasa yang tidak sakit juga, sakit pada payudara, terjadi lekukan di kulit payudara seperti kulit jeruk, perubahan warna atau tekstur kulit payudara, perubahan bentuk payudara, dan puting susu tertarik ke dalam, dan puting susu mengeluarkan cairan abnormal. Waktu yang terbaik untuk melakukan USG dan mamografi adalah sebagai dalam keadaan tidak menstruasi. Bagi wanita usia reproduksi sebaiknya dilakukan pada hari 1 sampai 14 dari siklus haid atau 2 minggu sebelum haid yang akan datang. Jangan melakukan mamografi 1 minggu sebelum haid karena akan nyeri pada saat penekanan. Bagi wanita menopause boleh kapan saja. Oke, terima kasih Dr. Sarifah atas penyampaiannya. Menarik, ternyata yang saya dapatkan di sini faktor risikonya banyak juga ya saya di sini ya, dari Dr. Bendalang dan Dr. Sarifah. Iya. Dan mamografi itu penting dilakukan justru pada saat tidak bergejala ya, jadi buat screening mungkin ya, deteksi awalnya, jangan nunggu ada benjolan atau apa gitu baru kita periksa, baru ada apa kayak kulit jeruk atau gimana baru periksa datang juga apa kasihan ya, lebih baik mencegah daripada mengobati tentunya Dr. Sarifah ya. Baiklah, mungkin kita lanjutkan dulu materi berikutnya oleh Dr. Agus. Mungkin bisa lebih detail lagi gimana itu benjolan di payudara tersebut. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanker payudara sendiri, tumor payudara atau benjolan itu memang sangat mengganggu ya, terutama untuk wanita karena saat ini yang saya tahu sekarang ini bahwa peningkatan kanker payudara meningkat lebih banyak ya. Terus tentu biasanya para wanita itu juga agak malu untuk mengatakan benjolan di payudaranya. Itu yang mungkin menghambat para pasien yang mereka semua benjolan di payudara untuk berobat sakit. Selain itu kadang-kadang dokternya pun kesulitan untuk bisa mendeteksi dini kanker payudara atau benjolan payudara. Kebetulan di rumah sakit Ciawi sekarang kita punya mamografi. Iya, punya. Jadi alhamdulillah untuk bisa mendeteksi lebih cepat itu lebih baik ya untuk Ciawi ini. Iya. Jadi kalau tadi ada foto-foto nih ya, saya akan tampilkan foto-foto benjolan di payudara.
kan keluhan pada payudara paling sering biasanya ada benjolan, penebalan di payudara, kadang-kadang ada perubahan warnanya, dan kadang dari puting itu keluar cairan seperti darah atau tanah ya. Diagnosnya itu kita pastinya dari hasil PA, di hasil operasi. Jadi kita bisa modifikasikan organ dari hasil PA. Kayak berikutnya. Nah ini paling sering kalau pada usia muda biasanya PAM ya, yang Cina. Kayak berikutnya. Nah ini segala masalah atau matitis ya, ini cadangan pada payudara. Ya, berikutnya. Ini piloides biasanya sudah kita angkat. Berikutnya. Ini faktor risiko tadi yang dari solusi dari umur dari 30 tahun, kemudian anak pertama ya, kalau dia 35 tahun, tidak menikah, menariknya umur 12 tahun, menariknya terlambat, 55 tahun. Terus ada operasi tumor di payudara, adanya kanker pada payudara sebelahnya, mungkin mendapat terapi hormon yang lama di HB yang dengan hormon, ada operasi ginekologi yang radiasi dinding dada yang dimaksud lebih sering ya, keluarga juga saya atau neneknya, ibunya punya sakit atau payudara bisa juga ditularkan kepada dirinya ya. Jadi gejala ada kanker payudara biasanya ya ada gejala di payudara, ada penurunan nyeri, kemudian ada cairan yang keluar dari tubuh susu, kemudian kadang-kadang di tubuh itu sekali ada reaksi, ada yang kulit mengkabut dan peninggalan kulit turun ya. Nah, ini terlihat ada di payudara sebelah kiri ya, terlihat dari luar. Dan berikutnya, kemudian ada reaksi putih ini contohnya, ini tadi salah. Ini namanya payudara, jadi gambaran kulit jeruk pada payudara ini dia sangat dikarenakan setelah tadai. Nah ini ada benjolan juga ada gambaran kulit jeruk ya. Kemudian dari ini ada salah. Nah ini yang dari keluar cairan dari puting, darah, tanah ya. Ini peradangan kemerahan yang gambaran kulit. Pada payudara saya ini kita satu tanda gejala kanker payudara ya, yang pasti lah ya yang mencerang dari luar. Nah ini dokter aku mungkin suaranya dibesarkan. Oh ya, kurang besar memang. Nah ini orang bilang borok ya, bulkus ya. Nah ini udah telat ini datangnya di berikutnya. Tadi kecurigaan karena pada tumor payudara sehat ini, ya. Tumor payudara sehat ini sudah jelas suatu tumor benar, jadi harus dipastikan ya, PA. Ya. Terus, nah, dan ini yang paling penting ini ya, jadi setelah kita secara gizi, kemudian kita bisa memografi. Terutama seperti kita ini ada ahlinya yang sudah dilakukan, ada ahlinya ya. Kita tinggal dapat dengan usia 1 tahun kita cari memografi. Memografi sudah cerita dalam 1 tahun ya, ada gigi, kemudian 7 hari terakhir, ya, sebulan 2-3 tahun, ya, atau 50 tahun ya, 3 tahun. Jadi rutin ya dokter Agus untuk pemeriksaannya itu ya. Jadi lebih baik jangan nunggu ada gejala, ada benjolan atau jadi udah parah gitu, lebih baik kita cegah sebagai perempuan ya, mencegah untuk terjadinya keganasan gitu, seperti itu ya dok ya. Jadi diulang gitu ya, 2-3 tahun kemudian. Ini angka kematiannya biasanya kalau sudah stadium 4 kemungkinan hidup 5 tahun hanya 20%. Kalau pada stadium 1 kalau lebih baik ya. Program deteksi dininya kita berikan dengan kepada masyarakat tentang pengertian kanker, dan kanker itu bisa diobati dengan cepat berobat, terus mengenal resikonya ya. Dan semua payudara kanker semuanya ya.
80% pada payudara itu justru dikenal kesulitan. Misalnya kita bisa melakukan apa berikutnya? Nah ini sadari ya, kita diri sendiri dan berikutnya. Jangan terlambat ya. Oh. Ya, jadi kita misalnya kedua lengan menggantung lemas di tubuh, terus kita ada di cermin ya, terus kita perhatikan gimana bentuknya, besarnya, simetrisnya, sama nggak? Jadi kalau nggak sama ya masalah ya, kan kadang berbeda. Lihat warna kulitnya, apakah ada gambaran seperti itu, apakah ada warna merah peradangan. Ini kita lihat gerakan payudaranya pada saat dengan yang ke atas, apakah di payudara naik ke atas atau tertahan. Kalau misalnya keganasan, dia kan pasti melekat ya, karena dia nggak naik ke atas. Kemudian udah gitu, ya tarik. Kemudian dia juga tarikan di putihnya itu ke dalam, ya. Kadang-kadang juga suatu gejala ya. Tanda-tanda ya, salah gejala ya. Kemudian diraba ya, ada benjolan atau tidak ya, benar-benar. Jadi kita pasien itu untuk memeriksa payudaranya sebentar bulan, dan dia memegang payudaranya secara spiral dari luar ke dalam. Jadi kita apakah ada payudara enggak, atau enggak ya. Terus kalau misalnya ada nyeri, benjolan, nanti kita apakah mungkin enggak. Kemudian kalau misalnya ada sebaiknya kita datang ke dokter spesialis bedah. Jadi rumah sakit kami kebetulan saya setiap hari Rabu dan Sabtu melihat setiap hari dan kami setiap hari ada ya, yang ada dokter bedah yang bertugas setiap harinya di rumah sakit Ciawi ya. Dan dilakukan di keganasan, diberikan tapi lebih lanjut, alhamdulillah di rumah sakit ada Dokter Oki ya, dokter spesialis bedah onkologi. Jadi kalau sudah ke arah ganas, benjolannya yang sudah seperti yang digambarkan dokter Agus sendiri, sudah jangan ke alternatif tentunya healthizen. Jadi lebih baik ke dokter spesialis yang ahlinya menangani. Ini ngomong lagi ini, penggambaran begini ya. Jadi banyak yang suci faktual karena kalau masih kan masih padat. Jadi kalau di sakit ya namanya. Iya. Dan sulit mendiagnosa juga, terlalu padat. Iya. Terima kasih Dokter Agus atas penyampaian yang menarik ya. Jadi tentunya ternyata penting sekali untuk para wanita melakukan deteksi dini dengan pemeriksaan mamografi ya. Iya. Jadi jangan tunggu ada benjolan sebenarnya ya, Dokter Agus tentunya ya. Iya betul. Oke. Baiklah kita lanjut mungkin untuk sesi berikutnya ya, sesi tanya jawab ini. Untuk narasumber kami silahkan untuk tanya jawabnya. Rupanya ada 1.500 pertanyaan nih Dokter Sarifah. Oke, untuk pertanyaannya karena waktunya juga terbatas, jadi mungkin kita pilihkan yang menarik ini dari Zoom ini. Apakah pola hidup tidak sehat dapat menyebabkan kanker payudara dari level Reptilianti? Silakan Dokter Agus nih, pola hidup tidak sehat. Ini gimana nih? Yang bisa menyebabkan kanker payudara ya. Saya pernah ketika selalu banyak makan lemak ya, terus kita juga ya, jarang olahraga, merokok juga. Merokok itu kan mungkin ya. Ya. Masih banyak ibu-ibu kita yang merokok ya. Di healthizen, tolong perhatikan ini. Apalagi dokter, pola hidup yang tidak sehat lainnya. Penggunaan ini ya hormonal ya. Iya. Oh iya. Tidak menikah. Tidak menikah. Punya anak lebih usianya di atas 35 tahun. Jadi menikahlah sebelum 35 tahun ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Instagram nih, dari Kim Tias
PLTV. Jika ada benjolan pada payudara bentuknya kerenjel. Tapi kalau dipegang tidak sakit, berbahaya tidak dok ini? Tetap begini. Jadi yang bahayanya itu jadi kita hasil PA itu kan salah dulu. Jadi kadang-kadang hasil benjolan itu kita pegang hasil kedua kemudian baiknya kita ke dokter agar semakin cepat lagi kalau dia tidak alhamdulillah ada yang selesai tidak ada tindakan berikutnya. Tapi bila ada tindakan berikutnya apa kemonterapi, radiasi atau kadang yang sampai nanti kayaknya sih yang oh iya lebih baik lebih cepat deteksi, lebih cepat ketahuan penyebabnya apa. Itu lebih baik untuk perempuannya sendiri ya yang mengalami. Jadi tentunya pemeriksaannya diantaranya ada USG, ada mamografi, itu bagaimana dokter saya? Ya, kita memeriksa ya dengan USG. Tapi biasanya ya pengiriman tuh biasa USG dulu, dok. Setelah di USG nanti kalau memang dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan mamografi permintaan dari dokter bedahnya. Ya. Kalau modal saya ingin ibaratnya check up aja nih, saya nggak ada gejala, dipegang di apa, tidak ada benjolan atau apa, boleh nggak itu sih mamografi gitu? Ya, saya di jurnal tuh nggak ada pernah dilarang 40 tahun belum menikah ya. Itu boleh. Sebaiknya ya, iya, enggak apa-apa. Boleh. Lebih baik mencegah itu ya. Iya, boleh dok. Mengobati ya. Boleh. Oke, kepada Imtiaz jangan ragu-ragu untuk memeriksakan diri ke dokter di Rumah Sakit Ciawi. Ada dokter Agus, ada dokter yang lainnya juga setiap harinya, dan ada dokter radiologi yang akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk pemeriksaan payudaranya. Oke. Kita lanjutkan nih, Healthizen yang di sana masih tetap menyimak ini dari Instagram ini. Kita dari Putri Laila Iskandar. Putri Laila Iskandar, ini pertanyaannya ini dok, apakah jika ada benjolan di payudara sudah dipastikan kanker apa tidak nih dok? Kalau benjolan jinak apakah bisa muncul lagi, bisa timbul lagi gitu? Gimana nih dok? Udah pasti ganas nih. Kalau dipastikan secara langsung memang tidak harus dengan operasi ya, diambil benjolannya. Diambil sampulnya itu ya dok ya? Jadi kalau buat masikan itu PA itu standarnya. Tapi kalau misalnya buat kalau buat memperkirakan jinak atau model luar nggak bisa kita. Cuman biasanya kalau misalnya tadi ada gambaran seperti gambar itu terus bentuknya tarik dalam ya, kemudian ada keluar cairan dari kulitnya, ada pindah pakai itu kita lebih waspada karena kemungkinan kanker ya. Tadi kan hasil kanker dari PA ya. Kemudian apakah benjolan jinak bisa muncul lagi? Bisa. Saya pernah ada pasien gitu ya, sudah dioperasi yang sebelah tengahnya, terus ibunya sebelah pinggirnya. Jadi makanya lebih baik lebih cepat untuk datang langsung ke rumah sakit Ciawi berobat bila ada benjolan ya. Nanti kita juga samping ada tulisan radiologi yang dilakukan oleh dokter. Jadi boleh dong kita deteksi dini ya, jangan sampai ke arah bentuk seperti kulit jinak segala macam, benjolan sedikit. Mungkin kalau yang jinak lebih mobile ya, batasnya jelas. Kalau yang ganas kan kayak ini lakinya tidak beraturan ya, jadi tidak beraturan, jadi agak mudah berdarah juga ya, seperti itu. Jadi jangan ragu-ragu buat Bu Putri Laila Iskandar. Belum dipastikan golden standarnya adalah PA. Jadi jangan diem saja di rumah, Healthizen. Kalau sudah begini, cepat segera berobat, memeriksakan diri ke dokter di rumah sakit Ciawi atau di tempat lainnya. Yang penting adalah apa? Jangan sampai kita udah ke stadium lanjut ya. Dan itu sangat menyedihkan gitu. Kalau udah stadium 3, 4 itu untuk perempuan kan kasihan gitu ya. Untuk deteksi dini sebenarnya ada, alatnya ada, yaitu di radiologi dengan mamografi. Jadi jangan tunggu ada benjolan. Kalau sudah usia di atas 40, sebaiknya kita lakukan yang namanya screening atau deteksi dini minimal
dengan sadari ya, dengan sadari di pemeriksaan sendiri gitu. Kemudian lakukan mamografi. Kalau tidak ada benjolan mungkin ya, kalau sudah ada benjolan tidak dispesifikkan dulu USG ya. Ya. Oke, untuk itu sendiri jangan ragu-ragu. Kalau ada benjolan apa jangan dipendem, jangan dipendem. Kadang kan kalau perempuan takut malu. Jadi akhirnya dok saya sudah setahun ini begini, astagfirullah ibu lama banget ya. Yang tahu dok. Iya, itu dia udah terlalu mati mana ya Allah. Jadi lebih baik kita medis saja nih para bisa. Oke, kita lanjutkan ini untuk Instagram dari Nur Farihah. Untuk usia 20 tahun bila merasa ada benjolan baiknya pemirsaannya seperti apa? Nah ini banyak kan ada juga beberapa tumor jinak yang dialami di usia remaja bahkan. Teman saya waktu SMA juga pernah itu akhirnya diangkat karena ada tumor jinak pada payudara. Ini gimana nih? Kalau usia 20 tahun bila ada benjolan apa harus dilakukan? Ini ngomong sama mamanya juga bingung, malu gitu. Ini apaan ini? Gitu. Ini normal tidak kan? Tidak ngerti gitu. Apalagi masih anak-anak ya nih ya untuk menyampaikannya bila sama orang tua ragu-ragu, takut gitu. Ke dokter apalagi ya? Bisa dijelaskan ini dokter Agus mungkin ya? Tadi kan tadi bilangnya tadi sadari ya awal, misalnya sadari saya tadi bercermin depan kaca ya, kemudian dilihat ya tadi ya warnanya, apa ada benjolannya, ada jambulnya, kemudian ambil diraba, berpikiran bisa. Nah, terus saya tadi juga diangkat ke atas ya, kita lihat tarikan di kaca itu ya. Kaca. Itu yang sadari, juga sadari ya, bisa dengan klinis secara klinis, dengan dokter ya. Nah, setelah pemeriksaan fisik ya, biasanya kan tadi ditanya pemeriksaan seperti apa 20 tahun, 20 tahun. Baik itu masih kenceng itu payudaranya pasti kan. Kita bisa menjelaskan penunjangnya ya. Iya, yang bagaimana itu bisa menunjangnya untuk yang masih gadis, dipegang udah pernah, gitu kan. Aduh mau deh mau ceritanya gitu loh. Gimana nih? Ya, USG itu banyak pasien 20 tahun atau mungkin ada juga di bawah 20 tahun USG untuk pelayanan pada payudaranya. Alhamdulillah kan ada dokter perempuan ya. Ada dua ya, ada dokter saya, ada dokter Saifah dan dokter Sofi. Jadi untuk ladies healthizen di sana yang ragu-ragu atau gimana nih, benjolan enggak bisa datang untuk saya mau screening atau untuk minimal mamografi ya. Untuk jangan lupa syaratnya itu setelah haid ya, setelah haid 7 hari ya, nggak sakit ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini udah sampai jam berapa nih? Oke, dari Instagram ini dari Sugita Nano. Ini Bu Sugita ini pernah operasi FAB 10 tahun yang lalu gitu. Berapa tahun ini ada muncul lagi? Aduh, kenapa ada lagi ini? Atau berisiko menjadi tumor ganas karena kan FAB itu fibroadenoma itu kan tumor jinak ya. Lalu aman tidak jika menyusui anak? Ini boleh nggak sih menyusui ini? Karena kalau habis menyusui masih sakit itu di payudaranya itu. Ya, kita tanya juga sama ya. Kalau udah pernah operasi tumor jinak, apakah bisa tumbuh lagi? Bisa lagi, bisa. Jadi pernah operasi sebulan lalu. Beberapa tahun kemudian muncul lagi apakah resikonya tumor ganas. Itu memang salah satu resiko untuk tumor ganas. Ada riwayat pernah operasi tumor sebelumnya. Itu satu resiko, tapi belum pasti ganas. Ya, buat investigasi tadi itu harus di PA. Kita ambil dulu benjolannya. Ya, kita lihat hasil PA-nya ke ganasan. Ini kita akan menuju ke dokter beda onkologi. Gak usah takut healthizen yang di sana terutama ibu-ibu, karena lebih baik mencegah daripada jatuh ke stadium yang lebih berat tentunya. Syukur-syukur alhamdulillah jinak, artinya kan tidak menyebar kemana-mana ya dok ya. Ada kan yang dari mamografi, jadi saya bisa melihat lebih jelas ya.
ya kemungkinan buat juga ini. Yang mammogram itu kan deteksi dini sebenarnya dok. Kan kalau untuk USG mikroklasifikasi tidak kelihatan, makanya di usia 20 tahun itu saya memang diharapkan untuk mammogram tersebut. Kadang ibu-ibu tuh suka malu, segan, atau memang terlalu banyak pekerjaan kan ibu rumah tangga itu pekerjaan yang tiada habisnya. Jadi untuk kontrol periksa sendiri ke dokter atau gimana, jarang waktunya. Jadi bagi para netizen yang sudah mengikuti acara ini, sebaiknya luangkan waktunya untuk memisahkan diri, karena siapa lagi yang sayang sama diri kita kalau bukan kita sendiri. Kalau sudah terjadi benjolan atau malah terjadi tanda-tanda keganasan dari benjolan tersebut, itu yang sakit itu bukan hanya ibu tapi keluarga di rumah tentunya ya. Oke, kita lanjutkan nih. Mungkin pertanyaan. Lalu aman tidak menyusui jika anak saya aman aja nggak apa-apa. Aman ya. Kan dia Justru dengan menyusui justru obat tapi mencegah kanker ya. Jadi kan tadi kalau tadi ini nggak tadi ya yang nggak tadi itu, jadi si air ini nggak bisa keluar kan. Nah ini bengkak sakit itu bukan keganasan sih, tapi kan mengganggu bengkak sakit ya. Sudah situasi itu. Oh, seperti itu. Oke, Ibu Sugita mungkin jawabannya cukup ya. Kita lanjutkan ke Zoom. Ada Zoom dari Yuka Aisyah. Yuka Aisyah, mengapa payudara menjadi lebih besar dan sakit menjelang datang bulan? Apakah aman dok? Apakah itu pertanda kanker? Oke, kalau ini untuk pertanyaannya ke dokter Abdul ya memang kalau healthizen ya, kalau menjelang haid ya, menjelang haid itu hormonal itu lagi tinggi-tingginya, estrogen, progesteron sedang tinggi, sehingga menjelang datang bulan itu sering ada rasa bengkak-bengkak atau sakit, padahal ada gak di apa gitu ya, itu seperti itu. Dan kemudian setelah mendekati masa menstrual, hormon itu turun semua, progesteron, estrogen turun. Nah udah dari situ mulailah terjadinya perdarahan dari dinding endometrium atau yang disebut dengan menstruasi. Sementara itu kalau ini kita jadi emosionalnya itu karena hormonnya turun mendadak itu, kita jadi lebih sensitif, jadi kadang suka nangis gitu. Ya masalah bukannya perempuan kan sensitif ya Mia. Jadi kalau udah begitu dimarahin gitu langsung kesetrum gitu. Dan ini lebih peka, lebih peka, menjadi lebih agak sakit tiba-tiba gitu, seperti itu. Jadi itu aman dan itu bukan tanda-tanda kanker, karena itu secret, itu sifatnya itu bulan ada seperti itu. Ya, Ibu Yuke, mungkin ini sekali ya. Nanya saya. Aman lah itu kan. Oke, dari Instagram ini dari Coco_shop1402. Ini Coco ini laki perempuan ini. Perempuan ya sepertinya ya. Dari Instagram, bagaimana kalau diagnosa dinyatakan tidak kanker namun masih khawatir? Namanya perempuan itu, ini gimana ini gitu loh, kanker atau tidak nih gitu loh, apakah mesti gimana ini dok gitu, saya masih khawatir ini. Nah tadi kan tuh udah jelaskan tadi ya, sebaiknya kalau ini kita lakukan pemeriksaan berkala ya, tetap nih nggak ada mami yang itu tadi kan. Mamografi kan bisa diulang begitu, lalu mungkin kita diskusi dengan Dr. Sarita lebih lanjut. Perlu apa yang namanya screening ya, yang berkala itu dok ya? Ya, kalau misalnya ini sekarang pertanyaan yang nomor 7 ya. Iya. Kalau Mas khawatir mungkin kita periksanya ini mungkin kita nggak tahu usia berapa nih pasiennya ya. Kalau mungkin di bawah 40 tahun mungkin kita lakukan dulu pemeriksaannya usia sebaiknya kita USG dulu ada kelainan atau enggak. Kemudian kalau memang tidak ada kelainan
kalau usianya di atas 40 ke atas kita lakukan mamografi ya. kan dengan mamografi itu mikroklasifikasi itu bisa juga sebagai tanda awal adanya kanker. Dengan USG itu tidak bisa dideteksi mikroklasifikasinya gitu dong. Dan kalau sudah periksa apa tapi masih khawatir ini gimana nih dokter Sarifah, aku udah periksa nih ceritanya bukan kanker, di biopsi nggak ada, bersih clear, USG clear, mamografi clear. Nah jadi gimana nih supaya saya tenang gitu ditanya ya kan gimana aku cocok saya tenang gitu kan. Ya kita kasih penjelasan aja dong bahwa itu udah ada apa. Ya, jadi khawatir ya. Nggak khawatir. Tadi itu aja mereka ada dengan sadari ya, bisa diri sendiri ya dok ya. Iya. Kalau enggak nih dokter sudah lagi sadari. Ya kalau memang Bu Coco khawatir, masih khawatir, lakukan saja berkala 2 tahun, mamografi berikutnya kita lihat lagi stepnya nih ya, tahun 2 tahun berikutnya. Jadi tetap kita follow kemungkinan itu, karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depan hari ini. Iya. Sadari ya, tidak ada pegang sendiri sadanya bisa pegang dengan medis ya, menunjang juga. Iya. Mungkin yang tidak berbicara atau gimana boleh mamografi. Iya. Oke, mungkin ini yang cukup pertanyaannya untuk dari Healthizen semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat ini buat kita semua nih. Oke, dari kru nih sudah ada ini pengumuman pemenang giveaway-nya nih. Mungkin untuk pengumumannya yang pemenang pertama giveaway mana, coba tahu giveaway-nya mana biar ini Healthizen di sana. Ini ada giveaway menariknya. Yang di sini yaitu berupa cenderamata ya, cenderamata dari Rumah Sakit Ciawi. Ini ada ini kebutuhan semua, ini ada bantal, ada masker, dan juga tentunya ada buat hand sanitizer ya. Silakan Dokter Sarifah untuk mengumumkan pemenang pertama giveaway-nya. Pemenang pertama Putri Laila Iskandar. Sama Ibu Putri Laila Iskandar mendapatkan lagi mendapatkan giveaway menarik. Nanti jangan lupa Mbak Putri mungkin Mbak Putri akan di DM oleh tim kami di sana. Oke, untuk yang berikutnya yang kedua nih, silakan Dr. Agus. Ibu Ibu Sugita Naho ya, pemenang yang kedua. Selamat Ibu Sugita Naho untuk mendapatkan giveaway-nya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kita syukuri hari ini kita sudah membahas lebih dekat mengenai deteksi dini ganjalan pada payudara. Mudah-mudahan Healthizen di sana jadi lebih cerdas dan lebih percaya diri. Ada sadari ini, jangan lupa kata dokter di Sarifah, ada dokter Agus di sini, kita lakukan sadari di rumah. Kemudian sadarinya kan. Kemudian jangan lupa juga untuk bertemu dengan dokter bedah kami. Jangan takut ketemu dokter bedah nanti diapa-apain. Padahal belum tentu ya dokter Agus ya. Untuk dokter Agus sendiri adanya berapa hari apa aja nih di Rumah Sakit Ciawi? Hari Rabu dan hari Sabtu di Poliklinik bedah. Kemudian untuk hari yang lainnya mungkin dokter? Itu ada Dokter Dokter Enrico. Ya. Dokter Enrico hari apa dokter? Hari Senin dan Jumat. Senin dan Jumat Dokter Enrico. Jalan Selasa dan Kamis. Dokter Jalan Selasa dan Kamis. Jadi kalau usah ragu-ragu, datang saja ke Rumah Sakit Ciawi menggunakan protokol kesehatan tentunya. Dan untuk di radiologi sendiri kita ada 2 darah cantik, Dokter Sarifah dan Dokter Sofi ya dok ya. Setiap hari apa aja dokter? Kami di radiologi itu setiap hari Senin
sampai Jumat ada, pagi sampai sore. Selalu ya. Iya. Untuk perempuan-perempuan yang mau mamografi, kebetulan dokter radiologinya perempuan, jadi untuk dipecat-pecat atau gimana nggak usah lakukan. Lebih baik kita dari periksa gitu ya, daripada nanti udah bilang akhirnya menyesal. Iya. Seperti itu. Oke, hadirin sekalian, jangan lupa untuk terus mengikuti acara PDKT kami di edisi selanjutnya dengan follow, like, subscribe, dan share sosmed kami di Instagram rsudciawi_official, Facebook dan YouTube RSUD Ciawi, kemudian Twitter rsudciawi.official. Tentunya ada giveaway menarik lainnya untuk acara-acara berikutnya. Mungkin karena ini hari Jumat sudah bilang siang, kami akhiri acara PDKT pagi ini dengan diakhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.